juga mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Cuman bentuknya aja beda. Kalau kita di Indonesia ini bentuknya malam harinya, setelah dikuburkan jenazah, dan malam hari kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Nah, kalau Rasulullah setelah pas dimakamkan. Jadi Rasulullah pernah dikabari oleh sahabat, ya Rasul, sahabatmu yang bernama Sa'ad bin Mu'adz telah meninggal dunia, ya Rasulullah. Lalu kemudian kata Rasulullah, halummu bina, ayo mari sama-sama kita ke rumah duka Sa'ad bin Mu'adz. Maka bersama para sahabat Nabi menuju ke sana. Lalu kemudian dari jenazahnya dari rumah duka sampai tempat sholat, dan tempat sholat sampai ke pemakaman. Nah, Rasul biasanya kalau sudah di pemakaman itu habis selesai memakamkan, Nabi akan kemudian memberikan satu sabda. Biasanya Nabi mengatakan, was'alullaha lahu tathbit. Kalian mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya, dan mintakan kepada Allah supaya Allah menguatkan iman di hatinya agar dia bisa menjawab pertanyaan kubur, mungkar dan nakir. Itu begitu. Sama seperti ketika Rasulullah itu habis memakamkan anak. Ada Nabi punya anak namanya Ibrahim di Madinah, meninggal waktu masih kecil. Lalu kemudian Nabi mentalkin. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabat, beristighfar kepada Allah agar Allah mengampuni orang mati di antara. Nah, saat Nabi menguburkan Sa'ad bin Mu'adz, selesai dikuburkan, lalu kemudian Rasulullah yukabir, bertakbir. Artinya bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama. Wa yusabbihu, Nabi juga bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa yuhallilu, Nabi juga bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sahabat ngikutin semua. Selesai dari situ, ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kok tadi tahlilnya lama, tasbihnya lama, takbirnya lama, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, sesungguhnya saat kalian meratakan makamnya sahabat kita Sa'ad bin Mu'adz, aku diperlihatkan Allah kuburannya menyempit sampai menghimpit jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Maka aku pun segera berzikir, bertahlil, bertakbir, bertakbir dengan harapan Allah memberikan keselamatan dan menyelamatkan Sa'ad bin Mu'adz dari himpitan kubur. Lalu kemudian Nabi bersabda, inna lil qabri dhaghatan. Sesungguhnya kuburan itu punya himpitan. Andai saat ini ditakdirkan selamat, maka dia pasti selamat. Tapi ternyata ditakdirkan dia dihimpit. Maka aku berharap dengan takbir, tahlil, takbir yang aku baca dan kalian semua mengikutinya, aku berharap Allah menyelamatkannya. Dan ternyata betul Allah menyelamatkan dan menghilangkan himpitan kubur. Nah, dari sini ulama kemudian menyatakan, oh berarti Nabi juga tahlil. Karena intinya tahlil kan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tahmid mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tasbih mengucapkan apa? Subhanallah. Itu kan yang dibaca di tahlil kita. Iya. Kalau ada orang meninggal dunia. Cuma Nabi masih di makamnya. Sedangkan kita tahlilannya pas malam hari. Pas malam. Tapi sama yang dibaca ya intinya. Dan mendoakan supaya selamat dari alam. Karena memang hari yang paling berat bagi penghuni kubur itu hari pertama, kedua sampai hari 40. Itu yang paling dahsyat, yang paling berat. Yang paling dahsyat, yang paling berat. Maka kemudian
di kuburan itu sebelum malaikat Munkar Nakir datang, itu ada malaikat dulu yang datang, namanya malaikat Ruman. Malaikat apa? Ruman. Malaikat Ruman. Bukan Ruby. Aduh. Ini baru dilihat. Aduh. Ngapain itu malaikat? Itu malaikat datang. Terus kata ini malaikat Ruman, bangun. Uktubil hasanah. Catatlah amal-amal kebaikanmu. No. Disuruh catat. Terus dia bilang, saya nggak punya pulpen. Nah. Kebiasaan kalau ngaji buat bawa pulpen. Biasa. Apa kata malaikat? Uktub bi usbu'ika. Tulis dengan telunjukmu yang waktu di dunia kau gunakan untuk asyhadu an la ilaha illallah. Maka kalau kita asyhadu an la ilaha illallah itu tegak, bergerak terus tegak, jangan goyang-goyang. Emang kalau mau goyang-goyang bisa buat nulis? Enggak. Gitu. Tegak. Kalau yang goyang-goyang biasanya yang pada ngibing. Tahu ngibing nggak? Enggak. Goyang dong. Aduh. Oh itu. Ngibing. Begini. Kata malaikat, tulis dengan telunjuk. Begitu udah telunjuknya bisa nulis, dia masih bilang nggak punya kertas sama buku malaikat. Nah lo. Iya sama kayak begini kan. Aduh. Akhirnya kata malaikat apa? Tulislah di kain kafan. Maka dia tulis amal-amal baik. Hari ini dia sedekah, hari ini dia azan di masjid, malam Senin dia ngaji sama Ustaz Abdul Ghafur. Wah, sedap. Tulis. Kalau kata malaikat itu Ustaz Abdul Ghafur yang mana ini? Yang orangnya gemuk tapi dompetnya kurus. Aduh. Saja Pak Ustaz. Makanya malaikat apa? Ruman. Kalau ini penuh dengan catatan-catatan amal baik, maka malaikat Munkar Nakir datang, dia udah tahu, ini orang baik. Kalau orang baik, nggak serem dia datangnya. Nggak serem malaikat Munkar Nakir, tergantung siapa yang akan ditanya. Jadi malaikat juga ada kalanya dia menampakkan wajah seramnya, tapi ada kalanya juga menampakkan wajah seram. Baru, maka kemudian itu prosesnya lama. Aduh. Maka hal yang paling berat bagi jenazah itu dari ke-1 sampai berapa? 40. Makanya kemudian di kita itu ada tradisi dari 1 sampai 7. Terus hari ke 40. Puncaknya pada 40. Dengan harapan doa-doa yang kita kirimkan, sebagaimana dulu Nabi mengirimkan doa-doa dan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, agar si penduduk kuburan yang baru ini diberikan lapangan kubur, diselamatkan dari himpitan kubur, diselamatkan juga dari siksa kubur. Amin ya Allah, amin. Semoga kita juga diselamatkan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sampai sini sebelum kita lanjutkan, silakan yang ada yang mau bertanya atau didiskusikan, silakan diminta. Enggak. Oh iya. Ini masih banyak juga ya. Ya silakan. Masih banyak juga saudara kita mungkin kalau dia mengukur aja atau jangan berfitnah gitu. Fitnah gitu. Nguburin orang biasa aja, Ukur aja dengan didoain. nggak pakai didoain,
nggak pakai diapa-apain, bukan subur. Aduh. Apa bedanya? Apa bedanya menguburin kucing? Betul. Gitu ya. Tapi orang Islam. Bisa juga. Waduh. Bisa juga. Waduh. Jadi memang ada ya. Kalau mentalkin itu memang ada contohnya dari Nabi. Tapi kalau azan, memang Nabi tidak pernah melakukan azan kepada jenazah saat dikuburkannya. Maka sebagian orang ada yang diazankan, ada yang tidak. Tapi kalau talqin itu memang banyak riwayat Nabi mentalqin sahabat-sahabat. Ya seperti tadi itu. Teman-teman tadi saat Nabi menguburkan jenazah anaknya namanya Ibrahim. Padahal Ibrahim masih kecil. Oh. Ibrahim itu ada Rasulullah dari istri yang merupakan hadiah dari Raja Mesir. Raja Mesir pernah memberi hadiah untuk Rasulullah. 2 orang perempuan, istilah kasarnya budak, tapi dibebaskan oleh Nabi. Yang satu namanya Maria Kibtiyah, yang satu namanya Sirin. Yang Sirin Nabi berikan kepada salah seorang sahabatnya, namanya Hasan bin Sabit, seorang penyair. Maka dinikahi oleh Nabi, menikahi Maria Kibtiyah Mesir. Makanya orang Mesir itu bangga. Oh, kamu ini masih keturunan Ummahatul Mukminin Maria Kibtiyah. Dari Maria ini Nabi punya anak laki-laki, Ibrahim. Nabi senang yang banget. Karena orang Arab itu paling senang kalau punya anak laki-laki. Nabi itu senang. Sampai senangnya Nabi, gembira Nabi itu membuat iri, membuat cemburu istri-istri yang lain. Karena Nabi kan akan sering berkunjung ke rumah ini yang punya anak ini. Tapi ternyata nggak umur panjang, hanya umur kurang lebih 17 bulan. Ya. Kasih. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih 5 bulan. 1 tahun setengah meninggal. Begitu meninggal Nabi sedihnya luar biasa. Bahkan sampai dimakamkan Nabi masih sedih. Lalu Nabi dengan keharuan Nabi mengatakan, innal qalba ya Ibrahim, innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati ini sedih. Wa innal aina la tadma. Sesungguhnya mata ini masih mengalirkan air mata. Tapi meskipun begitu, kami tidak mengucapkan sesuatu yang membuat marah Allah. Yang kami ucapkan hanyalah inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Kami milikmu ya Allah, kami juga akan kembali pada Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum. Tolong kalian beristighfar, mintakan ampun kepada Allah untuk Ibrahim. Was'alu lahu tasbih, dan mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan ketenangan hati, keteguhan hati, keteguhan iman agar ia bisa menjawab. Lalu Nabi mengatakan, wahai Ibrahim, jika nanti akan datang malaikat, 2 malaikat yang akan bertanya padamu tentang siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa Quranmu, siapa kiblatmu, siapa dan lain-lain, maka ucapkan Allahu Rabbi, wal Ka'batu qiblat, wal Qur'anu imami, wa Rasulullah Muhammad abi. Jadi Muhammad Rasulullah adalah ayah. Mentalkin. Saat Rasulullah mentalkin itu anaknya yang Nabi Ibrahim, itu sahabat sebagaimana Rasulullah nangis, para sahabat nangis. Sedih. Tapi di antara tangisan-tangisan itu ada tangisan yang sangat keras, bahkan sampai berteriak, sehingga Rasul kemudian menoleh siapa yang tangisan keras itu. Ternyata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang kita kenal selama ini sangat tegas, sangat keras, sangat berani. Dan rupanya juga punya hati yang Hello Kitty. Ya ampun. Bisa sedih. Ya Allah. Sehingga Nabi bertanya, ya Umar ma yubki,
Ya Umar, apa yang membuatmu menangis sampai histeris begitu? Di sini kata Umar, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis dengan histeris dan penuh dengan kesedihan demi melihat Ibrahim kan masih kecil. Iya. Belum dicatat amal-amalnya, belum dicatat dosanya karena dia masih belum balik. Betul. Tapi betapa indahnya kewafatan dia dan betapa beruntungnya dia ditalkin oleh manusia paling mulia, yaitu engkau ya Rasulullah. Lalu aku berpikir, lalu bagaimana nanti Umar kalau meninggal dunia, sudah besar, sudah tua, masih banyak catatan dosanya. Terus bagaimana nasibku nanti di alam akhirat, di alam kubur? Sementara yang mentalkin aku mungkin bukan orang terbaik, karena mungkin engkau telah meninggal dunia ya Rasulullah, jangan khawatir. Terus siapa yang mentalkin aku? Itulah yang membuatku menangis ya Rasulullah. Sahabat tambah nangis ternyata kemudian. Demi melihat, oh iya betul juga kata Umar. Mereka semakin menangis. Sedih, bagaimana nanti nasibnya, siapa yang mentalkinkan? Pengennya Rasulullah. Tapi kan kematian tidak ada yang tahu. Di saat mereka itu sedang sedih, turunlah firman Allah melalui malaikat Jibril. Allah berfirman, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirat. Allah akan meneguhkan dan menguatkan hati iman orang-orang yang beriman. Akan dikuatkan oleh Allah sehingga dia bisa menjawab pertanyaan kubur. Fil hayati dunia, baik di dunia ini maupun ketika dia telah di akhirat atau di alam barzakh. Maka orang-orang merasa bergembira, merasa nyaman, tentram, adem ayem mendengar firman Allah yang barusan diurutkan. Yang penting syaratnya kita beriman lalu beramal soleh, maka Allah kuatkan kita. Allah kuatkan, Allah teguhkan hati kita sehingga bisa menjawab pertanyaan itu. Semoga Allah kuatkan iman dan hati kita. Amin. Bisa menjawab pertanyaan kubur. Amin. Lalu selamat dari siksa kubur. Amin. Tapi Rasulullah kemudian lebih hebatnya lagi, kemudian Nabi mengatakan ada orang-orang tertentu yang dia akan selamat dari siksa kubur. Nah, semoga kita termasuk. Kata Nabi, salasun, ada 3 kelompok manusia yang dia yarfa'ullahu anhul adabul qabr, yarfa'ullahu anhu adabul qabr, yang Allah akan menghilangkan, mengangkat dan menyelamatkan orang-orang ini dari siksa kubur. 3. Siapa dia? 1. Amal soleh. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Baik pemimpin RT, RW, pemimpin RW, lurah, terus camat, bupati, gubernur, itu pemimpin, presiden. Kalau mereka adil, maka dia akan selamat dari siksa kubur. Adil, maka adil itu berat. Adil, artinya adil. Adil itu bisa berarti sama rata. Tapi adil juga bisa berarti sesuai dengan porsinya, alias proporsional. profesional. Contoh adil yang sama rata, misalnya bapak-bapak punya anak 5. Begitu sudah tua, punya tanah 5 hektar. Wish. Anaknya dipanggil, 1 anak 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar. Hibah. Namanya apa? Hibah. Pemberian. Adil sama rata kalau kita ngasih hibah ke anak. Hibah rata. Tapi ada kalanya adil itu gak harus sama rata. Contoh, Pak Wahyudin punya anak
yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu TK. Kemudian, saya harus adil dan harus sama rata, maka uang jajannya semuanya 5.000. Marah gak yang SMA? Marah. Langsung gak mau sekolah ya. Tahuan gitu. Di sini adil bukan sama rata, tapi sesuai dengan porsinya. Yang SMA dia jauhkan sekolahnya, butuh duit banyak buat beli bensin, kasih dia 50.000. Wih. Yang SMP masih dekat di sini di Citra cuma naik sepeda, kasih dia 20.000. Yang TK ini kasih emaknya aja. Akan banyak emaknya Pak. Karena dia punya emaknya beda di sebelah, emaknya di sini. Apakah adil? Adil karena sesuai dengan namanya porsi. Kalau disamakan semua, repot. Kalian semua karena anak-anak bapak maka bikin giliran seragam, ayo kita jahit masing-masing anak 1 meter. Waduh. Yang TK cukup 1 meter, dari SMA Nggak cukup. Aduh. Maka di sini adil bukan sama rata, tetapi apa? Sesuai dengan porsi. Nah, pemimpin yang adil itu dia dijamin tidak disiksa dalam alam kubur. Yang kedua, kalau kita bukan pemimpin, nah ini yang kedua. Wal muazzin al-muhtasib, seseorang yang senang azan dan dia bukan niatnya bukan bayaran. Masih dibangun mereka. Waduh. Ramadan biasa ngapain? Orang yang senang azan buat sholat 5 waktu, dia nggak mengharap bayaran. Yang dia harapkan apa? Ridho Allah. Ridho Allah, pahala dari Allah. Tuh, dapat jaminan selamat. Jangan-jangan besok langsung 5 orang datang ke sini. Apa? Tambah yakin kawan ini udah yakin. Ajar dulu. Jam 4 udah datang. Tapi yang bagian sweet harus sweet. Itu muazin. Ini muazin dahsyat. Yang penting dia ikhlas. Bukan mengharapkan bayaran, juga bukan untuk memamerkan suaranya, juga bukan untuk mengharapkan pujian dari orang-orang. Yang berapa? Yang pertama tadi adalah pemimpin yang adil. Yang kedua muazzin azan ikhlas. Yang ketiga man mata lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah, orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Waduh. Orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Ya, semoga kita bisa mati di hari Jumat malam Jumat. Amin ya Allah, amin. Jumat besok kalau ngasih daftar ke ini yang mau istimewa. buat ini daftar itu. Orang bisa meninggal di hari Jumat itu istimewa. Minimal dia selamat dari siksa kubur. Waduh, hebat. Makanya dulu beberapa tahun lalu itu ada orang sampai dia nazar, orang Madura, dalam Madura. Ini Pak, ini Kamu juga kan? Oh, dengar ya. Ada orang Madura kaya raya, sakit. Karena dia takut nih, waduh jangan-jangan ntar saya dihisab gara-gara harta saya disiksa di kuburan. Dia nazar, lagi sakit dia nazar, bilang kalau saya meninggal hari Jumat, maka ini duit 1 miliar bagiin kepada yang hadir.
Wih, mantap. Yang haji berdoa semuanya mati kan. Waduh. Nah, sebenarnya ini kan, 1 miliar. Dia berani keluar itu 1 miliar yang penting selamat dari apa? Siksa. Yang Siksa. penting meninggalnya di hari Jumat atau malam. Jumat. Kira-kira berani nggak tuh? Nggak begitu. Enggak. Yang tadi yang mau daftar dibuat itu. Ini sampai dibelain nazar gitu. Dia berani kasih uang 1 miliar di hadapan yang ketika itu hadir. Kalau saya meninggal malam ini malam Jumat, ini uang 1 miliar tolong bagikan yang hadir. Anda yang hadir 100 orang misalnya, 1 miliar, berarti bagian berapa? 10 juta. 10 juta. Lumayan. Lumayan. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan 5 orang yang hadir. Amin dipilih begitu. Masya Allah. Ya, semoga kita diselamatkan dari siksa. Amin. Ada lagi? Enggak. Bisa punya Sama satu lagi. Boleh siapa? Belum. Tapi kalau kita tahu ya, kita meninggal kan ngaji di kuburan dong. Oh iya, baca Yasin. Speaker gitu. Iya. Ada tentukan. Iya. Misalkan kalau speaker masih kan orang itu. Oh iya. Bagaimana itu tentang hukum mengaji atau membaca Quran itu? Pertama yang harus kita pahami begini. Dalam agama kita itu ada ibadah yang Allah tentukan waktunya dan tempatnya. Tapi juga ada ibadah yang Allah bebaskan waktunya dan tempatnya. Contoh ibadah haji. Allah tentukan tuh tempatnya di mana? Mekah. Waktunya Allah tentukan nggak? Enggak. Tentukan. Kapan waktunya? Dzulhijjah. Berarti khusus. Nggak boleh orang haji di Jonggol atau di Pondok Gede. Kayak zaman dulu kan, sebelum Covid, Iya. 2014 atau 2015, ada aliran sesat di Singasari. Dia pengen bikin Ka'bah tandingan. Aduh, Dia hebat. bilang sama jamaah, ada jamaahnya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bikin Ka'bah di Singasari. Aduh. Nggak usah lagi haji ke Mekah, ngantrinya lama, mahal pun. Iya benar. Udah kita haji di sini saja. Saya bilang udah kalau dia tawafnya di Singasari kan lempar jumrohnya di Citra Indah. Mati loh. Sepatu gitu. Wah. Aduh. Haji itu ibadah yang Allah tentukan. Nggak boleh sembarangan kalau begitu. Betul. Tapi ada ibadah yang Allah bebaskan waktunya dan tempatnya. Contohnya, banyak zikir. Boleh nggak zikir di Mekah? Enggak. Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Di Jonggol boleh nggak? Boleh. Di pasar boleh nggak? Di kantor? Boleh. Di mana aja boleh. Yang Boleh. penting jangan di WC. Betul. Waktunya boleh nggak pagi hari? Boleh. Boleh. Siang? Boleh. Bulan Ramadan boleh. Kapan aja boleh. Bebas. Nah, baca Quran termasuk ibadah yang dibebasi. Boleh nggak kita baca Quran di masjid? Boleh. Di rumah? Boleh. Begitu juga di kuburan boleh. Oh. Waktunya dibebasin nggak? Enggak. Hah? Bebas. Baca Quran? Bebas. Apa harus pagi? Enggak. Apa harus sore? Malam? Boleh juga. Bebas. Bebas. Maka juga sama, bebas. Jadi boleh orang Aliran. ngaji di kuburan tuh boleh. Oh boleh. Cuman orang yang otaknya udah tercuci, dia langsung berpikirannya apa? Dulu Nabi baca Quran di kuburan apa enggak?
otaknya udah ke situ. Iya. Maka segala sesuatu yang dia belum tahu hukumnya, dia akan langsung ngarahnya ke situ. Dulu Nabi arisan apa enggak? Dulu Nabi halal bihalal apa enggak ya? Aduh. Dulu Nabi kalau begitu malah semuanya banyak sekali yang Betul. menjadi haram. Termasuk ngaji pakai merekam pakai HP juga. Nabi nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Dari YouTube aja, Pak. Tapi udah apakah boleh? Ya, kalau kita boleh. Itu orang yang udah otaknya cepet, dia akan langsung ngarahnya ke sono. Oh iya. Ngarahnya ke situ. Dia termasuk Nabi dulu waktu para sahabat ngaji pakai sarung apa kagak ya? Nah, lo. Udah kemana-mana kan. Iya. Maka dia hidupnya jadi kemudian haram. Padahal memahami agama bukan begitu. Kita memahami yang namanya ibadah itu ada yang ditentukan. Bahkan ditentukan bacaannya kayak sholat, aku nggak boleh dirubah. Tapi ada yang dibebaskan bacaannya kayak apa? Doa. Kita berdoa bebas. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Jawa